Halo semuanya, jadi di sini kami akan menjelaskan penerapan biosonar pada kacamata ultrasonik untuk tunanetra. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih biomimikri itu? Biomimikri merupakan cabang teknis biologis yang bergerak pada usaha untuk mencari struktur serta fungsi dari bentuk makhluk hidup, untuk digunakan sebagai model dalam desain material dan mesin. Biomimikri juga dianggap sebagai pendekatan alternatif untuk berkelanjutan. Kelelawar mengeluarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40-50 kHz, sedangkan manusia hanya dapat mendengar sebuah suara atau bunyi dengan frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Penggunaan gelombang ultrasonik ini dalam menentukan arah dibantu dengan bentuk telinga kelelawar yang berbentuk corong layaknya alat radar penerima, yang akan menangkap gelombang ultrasonik yang telah dikembalikan setelah mengenai suatu benda atau semacamnya. Kemudian, gelombang yang telah dipantulkan dan diterima oleh telinga kelelawar ini akan diteruskan ke otak. Kemudian, otak menganalisa dan menginterpretasikan posisi benda yang ada di hadapannya. Apabila kelelawar berada dalam lingkungan dengan tingkat kebisingan tinggi, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi dan melemahkan sistem radar yang ada pada kelelawar. Kemampuan kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik tersebut disebut dengan ekolokasi atau biosonar. Ekolokasi atau disebut juga biosonar adalah sonar biologi yang digunakan oleh beberapa jenis binatang. Binatang yang memiliki kemampuan ini mengeluarkan bunyi dan mendengarkan pantulan bunyi tersebut yang dipantulkan oleh benda-benda yang ada di sekitarnya. Dengan menggunakan bunyi pantulan tersebut, binatang itu dapat mengidentifikasi keberadaan objek. Ekolokasi biasa digunakan binatang sebagai alat navigasi untuk berkelana atau berburu. Lalu, dari kemampuan unik kelelawar inilah, kami memiliki ide untuk membentuk konsep aplikasi media yaitu kacamata. Kami berencana membuat alat bantu jalan ini bertujuan untuk mempermudah jalan tunanetra serta mempermudah melakukan aktivitas. Inovasi ini diharapkan bisa menjadi bagian dari program dan kegiatan pemerintah untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga negaranya yang memiliki keterbatasan dan kekurangan fisik yang selama ini masih belum mendapatkan perhatian khusus. Alat bantu khusus ini dapat mengetahui benda di sekitarnya dengan menggunakan sensor ultrasonik. Hasil pembacaan sensor ultrasonik itu diteruskan ke motor servo supaya memberi sinyal getaran dari motor servo bahwa di depannya ada objek atau benda. Kekurangan dari perancangan alat bantu khusus tunanetra adalah tidak dapat mendeteksi lubang galian atau selokan di depan objek sensor, karena sensor hanya membaca objek secara garis lurus. Objek yang dapat terdeteksi oleh sensor ultrasonik adalah manusia, kertas, daun, meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Berdasarkan pengujian dan analisis alat pemandu jalan bagi penderita tunanetra menggunakan sensor ultrasonik berbasis Arduino, dapat ditarik kesimpulan yaitu alat ini juga dapat membuat penderita tunanetra menjadi lebih mandiri dan ketergantungan penderita tunanetra terhadap orang lain dalam beraktivitas bisa lebih berkurang. Alat ini dapat membantu penderita tunanetra untuk dapat beraktivitas sehari-hari